Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Teka-teki mengenai nomor punggung Wout Weghorst di Manchester United terungkap. Pemain asal Belanda itu akan menggunakan nomor punggung 27 di Old Trafford. Setan Merah mendatangkan Weghorst pada bursa transfer musim dingin ini. Striker berusia 30 tahun tersebut direkrut Setan Merah dari Burnley dengan status pinjaman. Melalui laman resmi klub pada Senin 16 Januari 2023 pagi hari waktu Indonesia Barat, Manchester United mengumumkan nomor punggung yang akan dikenakan Weghorst pada musim ini. Striker asal Belanda tersebut akan mengenakan nomor punggung 27. Weghorst belum pernah memakai nomor punggung 27 dalam sepanjang karirnya. Dia memakai nomor 28 dalam 2 musim pertamanya bersama Emmen sebelum beralih ke nomor 9. Weghorst juga memakai nomor punggung 9 saat bermain untuk AZ Alkmaar, Wolfsburg, dan Burnley. Dia mengenakan nomor 10 saat bermain di Besiktas pada paruh pertama musim ini. Nomor punggung 27 sendiri saat ini sedang tidak bertuan di Manchester United. Jadi nomor ini yang akhirnya dipilih Weghorst. Nomor tersebut terakhir kali dikenakan oleh Alex Telles. Namun seperti yang sudah diketahui, Telles saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Sevilla. Selain Telles, ada banyak pemain ternama yang pernah memakai nomor ini. Sebut saja Marwan Fellaini, Mikael Silvestre, dan Gary Neville. Arsenal menaklukkan Tottenham Hotspur di kandang mereka sendiri. Dengan kemenangan atas Tottenham Hotspur, Arsenal berada di puncak Liga Inggris selisih 8 poin dari Manchester City di posisi kedua. Arsenal pun disebut sudah memimpikan menjadi jawara Liga Inggris musim ini. Akun ini menyebut London selalu merah dengan kemenangan Arsenal atas rival sekota yaitu Tottenham Hotspur. Akun Rufin Kale menilai tahun lalu skuad muda Arsenal tidak bisa menahan tekanan dan kalah. Kali ini tim yang sama bertarung seperti kesatria melawan tim yang sama di tempat yang sama dan menang, tulisnya. Bahkan dibandingkan tim Invincible, raihan poin tim Arsenal sekarang dalam jumlah pertandingan yang sama lebih tinggi. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, Arsenal berhasil menang atas Tottenham Hotspur baik kandang maupun tandang. Poin Arsenal pun 14 angka lebih tinggi dari Tottenham Hotspur. Aaron Ramsdale pun tidak dapat menutupi rasa gembiranya. Arsenal hanya kalah dari Manchester United di Liga Inggris dan mereka akan segera bertemu. Fans MU ini mengingatkan bahwa MU adalah satu-satunya tim yang bisa menjinakkan Arsenal musim ini. MU pun sudah menunggu Arsenal minggu depan. Erik ten Hag terbilang sukses besar pada musim perdananya di Manchester United. Pria pelontos itu membawa MU melesat ke peringkat ketiga klasemen dan berani membuat terobosan gila untuk membangkitkan tim. MU saat ini masih bertahan di 4 ajang sekaligus, Liga Inggris, Liga Eropa, Piala FA, dan Piala Liga atau Carabao Cup. Di Liga Inggris, Manchester United juga memenuhi target masuk 4 besar. Kemenangan dramatis 2-1 atas rival sekota Manchester City membuat Manchester United naik ke urutan ketiga dan cuma terpaut 1 angka saja dari pasukan Josep Guardiola yang bertengger di posisi kedua. Kebangkitan MU ini tidak lepas dari kejelian Ten Hag merekrut pemain. Lisandro Martinez, Casemiro, Christian Eriksen, Tyrell Malacia hingga Anthony memberikan kontribusi positif. Walau nama terakhir dianggap agak kemahalan dan merupakan blunder, Erik ten Hag juga bisa membangkitkan Marcus Rashford dan dia pun berani mencadangkan Cristiano Ronaldo di awal musim. Akibatnya Ronaldo ngambek dan kini dipecat MU akibat wawancara kontroversial dengan Piers Morgan. Bermodal kesuksesan tersebut, Erik ten Hag siap mengulangi ide gilanya dalam membeli pemain.
Pria Belanda itu dilaporkan The Sun pada Minggu 15 Januari 2023 berencana untuk merekrut 3 pemain anak asuhnya di Ajax Amsterdam lagi pada musim panas 2023. Ketiga pemain Ajax yang kini diincar Ten Hag adalah Jurrien Timber, Davine Rens, dan Kenneth Taylor. Ten Hag berharap bisa reunian dengan ketiganya di Old Trafford seperti yang terjadi pada Martinez dan Anthony. Timber sebenarnya sudah diincar MU sejak musim panas 2022. Namun pemuda 21 tahun itu memilih bertahan di Ajax. Akibat ditolak Timber, MU kemudian berpaling pada Lisandro Martinez. Tenaga Jurrien Timber masih dibutuhkan Ten Hag. Pasalnya MU berencana membuang Harry Maguire dan Phil Jones yang performanya kurang memuaskan. Jurrien Timber juga punya kelebihan lain, bisa beroperasi di pos bek kanan. Sebanyak 3 pemain Ajax Amsterdam yang ingin dibawa Erik ten Hag ke Manchester United terungkap. Namun tidak ada nama Mohamed Kudus dalam daftar tersebut terlepas dari ramainya kabar ketertarikan Setan Merah terhadap sang penyerang timnas Ghana. Menurut laporan dari Metro pada Minggu 15 Januari 2023, setidaknya ada 3 pemain Ajax Amsterdam yang berada dalam pantauan Manchester United sekarang, yaitu Jurrien Timber, Davine Rens, dan Kenneth Taylor. Timber sendiri merupakan bek Ajax yang memang sudah digosipkan bakal direkrut oleh Erik ten Hag sejak musim panas yang lalu, melakukan debut seniornya pada tahun 2020 silam. Pada musim ini dia tampil gemilang dengan mencatatkan 23 penampilan untuk raksasa Belanda dan sudah memiliki 14 caps untuk timnas Belanda. Sementara Davine Rens adalah pemain berusia 19 tahun yang berposisi sebagai bek sayap kanan. Seperti Timber, dia juga berkembang lewat pembinaan dari Akademi Ajax dan sudah melakukan debut untuk timnas Belanda pada tahun 2021 yang lalu. Kemudian Kenneth Taylor adalah gelandang Ajax yang tampil cemerlang pada musim ini dengan mencatatkan 5 gol dan 3 assist dalam 14 pertandingan Liga Belanda. Dia juga produk asli Akademi Muda Ajax Amsterdam dan sudah menorehkan 3 penampilan untuk Oranje setelah debut tahun yang lalu. Kini patut ditunggu kapan 3 pemain itu bisa didatangkan oleh Erik ten Hag ke Manchester United. Manchester United mengalahkan Manchester City dalam derby Manchester Liga Inggris. Setan Merah menang 2-1 di Old Trafford pada Sabtu 14 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Bruno Fernandes mencetak gol penyeimbang MU pada menit 78 setelah Jack Grealish memberikan keunggulan buat Man City 18 menit sebelumnya, namun gol itu kontroversial. Keputusan itu menyebabkan kemarahan luas. Peter Cech mengecam wasit lantaran mengesahkan gol itu. Gol pertama MU membuktikan bahwa orang yang membuat aturan tidak memahami permainan, kata legenda Chelsea dan Arsenal itu di Twitter. Menimbulkan kontroversial, Bruno Fernandes mengutarakan pendapatnya tentang golnya. Gelandang MU itu menjelaskan setelah pertandingan melalui 90 min. Sementara manajer Pep Guardiola kepada BT Sport mengatakan, ya, Rashford offside, Bruno Fernandes tidak. Bruno Fernandes bikin klarifikasi usai dituduh sindir Manchester United atas Manchester City. Gelandang berusia 28 tahun tersebut menjelaskan kembali posisinya. Manchester United telah menunjukkan keperkasaannya belakangan ini, padahal mereka sempat tertatih di awal musim. Uniknya, performa baik ini beriringan dengan kepergian Cristiano Ronaldo. Selepas pertandingan melawan Manchester City, Bruno Fernandes pun memberikan pernyataan bahwa MU kini telah lebih baik karena bermain sebagai tim. Pemain berusia 28 tahun itu mengatakan bahwa sebelumnya Manchester United memang lebih mementingkan individu. Kami dulu individu, sekarang kami adalah tim. Anda dapat melihat tim yang tepat yang bekerja untuk satu sama lain, ujar Bruno Fernandes. Setelah itu dalam Instagramnya @BrunoFernandes8, Bruno Fernandes menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menyindir Cristiano Ronaldo. Dirinya pun meminta agar tidak menyangkut pautkan pernyataannya tersebut untuk menyerang rekannya tersebut. Saya tahu itu sulit untuk melihat Manchester United melakukannya dengan baik.
Tetapi saya tidak memiliki apapun untuk mengatakan tentang kami di berita selain hal-hal baik. Jangan menggunakan nama saya untuk menyerang Cristiano, tulis Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo adalah bagian dari tim kami selama setengah musim. Dan seperti yang saya katakan dalam banyak wawancara, semua orang sejak laga kontra Liverpool menjadi luar biasa dan bertindak seperti tim yang tepat dan Anda dapat melihat hasilnya, pungkasnya.